Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Faturrahman dari kelompok 4 akan menjelaskan dari materi yang keempat, yaitu metode-metode dalam ekologi. Di sini ada nama anggota kelompok. Langsung saja, eksplorasi interaksi pada habitat terestrial, akuatik, dan akvarium. Eksplorasi dapat dibagi menjadi 3. Eksplorasi sebagai kata benda diartikan sebagai sebuah penjelajah lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak atau tentang keadaan, terutama sumber-sumber yang ada di alam yang terdapat di tempat itu. Bisa juga diartikan sebagai sebuah penyelidikan atau penjajakan, dan eksplorasi ini di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang lebih luas, bahwa eksplorasi adalah pelacakan atau penjelajahan atau dalam plasma nutfa tanaman dimaksudkan sebagai kegiatan mencari, mengumpulkan dan meneliti jenis plasma nutfa tertentu untuk mengamankan dari kepunahan. Plasma nutfa yang ditemukan diperlukan diamati sifat dan asalnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sentra anggrek dan daerah terisolir. Eksplorasi juga dilengkapi dengan denah penjelajahan yang menggambarkan tempat tujuan eksplorasi dan data paspor atau membuat nama daerah plasma nutfa anggrek, kondisi biogeografi dan ekologi. Selanjutnya ada faktor ekosistem terestrial. Ekosistem darat dapat dikategorikan melalui faktor biotik dan abiotik. Interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik dapat membantu kita untuk lebih memahami apa yang terjadi dalam ekosistem tertentu. Dan untuk lebih mengklarifikasi faktor-faktor tersebut dan ekosistem itu sendiri, faktor biotik atau faktor biologis adalah autotrof, heterotrof, dan pengurai suatu ekosistem tertentu. Mungkin mengingatnya sebagai produsen atau autotrof, konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau detrivora. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dan penelitian jangkauan konseptual yang lebih luas. Selanjutnya ada faktor ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah ekosistem di dalam dan di sekitar badan air yang berbeda dengan ekosistem darat. Ekosistem akuatik merupakan sistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di air serta amfibi yang hidup di dua alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Dan ekosistem perharian terdiri dari bioma hidup yang bergantung satu sama lain dan lingkungannya. Ada 2 jenis utama. Ekosistem perairan adalah ekosistem laut atau marine, dan ekosistem air tawar atau freshwater. Di samping itu, berdasarkan komponen penyusunnya, ekosistem terdiri dari faktor biotik atau hidup dan abiotik itu tidak hidup. Makhluk hidup atau komponen abiotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama plankton, 2 nekton, 3 neuston, 4 bentos, dan 5 perifiton. Faktor ekosistem estuarium. Estuari atau estuarium sebagai suatu daerah perairan tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air laut. Dalam hal ini pembentukan daerah estuari diawali dari suatu aliran sungai yang menuju ke laut. Daerah ini dapat berupa muara sungai yang sangat lebar atau rawa-rawa pantai atau daerah yang lain yang tidak terlepas dari pengaruh air laut. Pengaruh campuran massa air tawar dan air laut tersebut menghasilkan suatu kondisi lingkungan dan komunitas biota yang khas, kompleks, dan dinamis yang tidak sama dengan air tawar atau air laut. Wilayah ini meliputi muara sungai dan delta-delta besar, hutan mangrove, dekastuari, dan hamparan lumpur dan pasir yang luas. Adanya airan air tawar yang terjadi terus-menerus dari hulu sungai dan adanya proses gerakan air akibat arus pasang surut yang menyangkut mineral-mineral, bahan organik, dan sedimen merupakan bahan dasar yang dapat menunjang produktivitas perairan di wilayah estuari yang melebihi produktivitas laut lepas dan perairan air tawar.
Oleh karena itu, lingkungan wilayah estuari menjadi paling produktif. Selanjutnya, program studi untuk membuktikan dinamika ekosistem, yaitu dinamika tersebut sangat terkait dengan pola distribusi salinitas, kekuatan arus, amplitudo pasang surut, kekuatan ombak, dan pengendapan sedimen, suhu, oksigen, serta penyediaan unsur hara, di mana air tawar yang mempunyai densitas lebih kecil dari air laut cenderung mengembang di atasnya. Pada daerah estuaria ini juga terdapat fluktuasi perubahan salinitas yang berlangsung secara tetap yang berhubungan dengan gerakan air pasang. Masa air yang masuk ke dalam daerah estuaria pada waktu terjadi air surut yang bersumber dari air tawar. Akibatnya salinitas air di daerah estuaria pada saat itu umumnya rendah. Pada waktu air pasang air masuk ke dalam estuaria dari air laut bercampur dengan estuaria sehingga mengakibatkan salinitas naik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari materi atau metode dalam ekologi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun ucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.